Hello guys, saya Sam. Ayo kita lanjutkan alur cerita dari series Apple TV berjudul C. Video ini adalah part yang kelima. Bagi yang baru gabung, nonton dulu ya part satunya biar paham sama ceritanya. Link playlist ada di deskripsi video. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Melanjutkan episode sebelumnya, Baba Boss, Kopun, dan juga Paris telah berjalan cukup jauh dalam misi mereka untuk menyelamatkan Haniwa. Kini mereka telah sampai di sekitar kawasan Trivantian. Baba dengan sengaja mencegat beberapa pasukan dari Jenderal Edo yang tengah berpatroli di kawasan tersebut. Seperti sebelum-sebelumnya, Baba dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tetapi karena Kopun tak ingin hanya berdiam diri, ia memutuskan ikut membantu. Setelah pertarungan itu hampir selesai, Baba Boss lalu mengajari Kopun tentang cara membunuh. Karena sampai saat ini Kopun masih saja ragu-ragu dalam menghabisi musuh mereka. Kini di sekitar tempat itu sudah cukup aman. Baba meminta Kopun dan Paris untuk menunggu, karena akan sangat berbahaya dan juga beresiko jika Kopun dan Paris ikut menyusup ke dalam. Baba Boss juga berpesan kalau dirinya belum juga kembali setelah 7 hari, itu artinya ia sudah mati. Kopun sempat protes karena tidak diizinkan ikut. Untungnya Baba berhasil membujuknya hingga Kopun mau mengerti. Setelah meninggalkan anaknya bersama Paris, Baba kini telah berada di depan gerbang masuk kota Trivantian. Ada beberapa orang penjaga bertugas untuk memeriksa siapapun yang hendak masuk. Untungnya Baba sudah mempersiapkan itu dengan mengganti bajunya dengan baju pasukan Jenderal Edo Boss, sehingga ia bisa mengelabui penciuman para penjaga beserta dengan anjingnya. Oh iya, saya hampir lupa kalau mereka tidak bisa melihat guys. Jadi gampanglah bagi Baba Boss untuk menyelinap masuk. Yesterday don't matter where she came from. Today still I'm gonna miss while the sun is bright. Setelah masuk, Baba Boss lalu menemui sahabatnya yang bernama Yakis. Baba menceritakan apa yang telah terjadi kepada Haniwa. Ia kemudian bertanya apakah Yakis tahu kemungkinan Haniwa ditahan di mana sekarang. Yakis berpikir mungkin saja Haniwa saat ini berada di basis 3 atau kamar rahasia yang dijaga oleh tentara yang diperintahkan langsung oleh Jenderal Edo. Di sisi lain, Haniwa yang diculik oleh komplotan Edo Boss tampak sedang dikurung di sebuah ruangan. Di situ Haniwa tidaklah sendirian karena Edo memerintahkan satu bawahannya yang bernama Letnan Warren untuk menjaga dan mengawasi Haniwa selama terkurung di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Edo Boss masuk ke ruangan itu untuk memeriksa kondisi Haniwa. Edo tidak berada lama di sana karena setelah berbicara singkat dengan Warren, ia pun kembali keluar. Seperginya Edo Boss, Haniwa dan Warren sedikit berbincang. Haniwa bertanya tentang alasan Edo menahannya di sana, tetapi Warren sendiri juga tidak mengetahuinya. Haniwa lalu berkata kalau ayahnya adalah Baba Boss. Itu artinya Edo Boss adalah pamannya. Mendengar itu, Warren kembali teringat dengan sebuah rumor tentang Baba Boss yang telah membunuh ayahnya sendiri. Dan karena itu, Edo telah melakukan pencarian selama 25 tahun untuk mencari Baba Boss dan membalaskan kematian ayahnya. Haniwa tidak percaya mengenai hal itu. Namun jika cerita itu benar, maka Edo sengaja menyekap Haniwa untuk memancing Baba Boss datang. Setelah cukup lama berbincang, tiba-tiba Haniwa melemparkan sebuah apel ke arah Warren. Akan tetapi tanpa diduga Warren dapat dengan mudah menangkap apel tersebut. Karena ternyata dia juga memiliki kemampuan penglihatan. Kayaknya si Warren ini anak Jarla Marel juga. Haniwa bertanya apakah Edo Boss mengetahui hal itu. Dan seperti halnya Haniwa, Warren telah menyembunyikan hal itu sepanjang hidupnya. Karena jika dia ketahuan maka dia akan dieksekusi. Haniwa kembali bertanya apakah Warren juga adalah anak dari Jarla Marel? Tapi ternyata bukan. Lah terus anak siapa guys? Sementara itu, Magra, Ratu Ken beserta pasukan mereka baru saja sampai di kota Pensa.
Kedatangan mereka ternyata disambut baik oleh pemimpin kota tersebut, yaitu Lord Harlan. Sedikit informasi, Ratu Ken adalah seorang ratu dari kerajaan Payan, di mana di dalam kerajaan Payan ini tentunya terdapat beberapa kota. Di antaranya kota Kanzua, yaitu ibu kota kerajaan Payan sekaligus istana Ratu Ken berada. Yang kita tahu kota Kanzua sudah hancur. Lalu kota lainnya adalah kota Pensa. Bisa dibilang kota Pensa ini adalah kota terbesar yang ada di kerajaan Payan. Lord Harlan sendiri meskipun dia pemimpin di kota ini, tentu saja kedudukannya lebih rendah dibanding Ratu Ken. Setelah memberikan sambutan hangat, Lord Harlan tampak terkejut setelah mendengar suara Magra yang menyapanya. Karena sebelumnya Magra telah dinyatakan sudah meninggal. Lord Harlan lalu mengungkapkan simpatinya atas apa yang terjadi pada kota Kanzua. Melihat reaksi dari Lord Harlan, sepertinya tidak ada yang mengetahui bahwa kehancuran kota Kanzua disebabkan oleh Ratu Ken sendiri. Lord Harlan juga sedikit menyinggung pesan yang sebelumnya Ratu Ken kirim tentang rencana Ratu Ken yang ingin menjadikan kota Pensa sebagai ibu kota baru dari kerajaan Payan. Ratu Ken lantas bertanya apakah Lord Harlan merasa keberatan dengan itu? Tapi Lord Harlan menjawab bahwa ia justru merasa senang hati dengan hal tersebut. Sesaat kemudian, Ratu Ken dan Magra tampak menuju kamar yang telah disediakan oleh Lord Harlan. Saat ini mereka membutuhkan istirahat setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Magra mengungkapkan sedikit kecemasannya tentang rencana Ratu Ken yang ingin mengambil alih kota Pensa dari Lord Harlan. Magra tentu saja tidak menyetujuinya karena mereka lebih membutuhkan sekutu dibandingkan menambah musuh. Sebelumnya, Ratu Ken sudah pernah dikhianati oleh anggota parlemen. Tidak menutup kemungkinan kalau Lord Harlan akan melakukan hal yang sama. Tapi sama seperti sebelumnya, Ratu Ken tidak mau mendengarkan saran dari Magra. Tak lama, Lord Harlan datang ke kamar mereka untuk memperkenalkan seseorang yaitu Kapten Goset. Ia adalah kepala perwira militer kota Pensa. Sebelumnya, Ratu Ken mengaku bahwa kehancuran kota Kanzua disebabkan oleh perang. Namun Ratu Ken belum memberitahu dengan pihak mana perang tersebut. Tiba-tiba, Magra memotong pembicaraan itu karena ia ingin meminta Kapten Goset untuk mengirim pasukan demi mencari keluarganya. Seperginya Magra dan Kapten Goset, Lord Harlan sedikit mengungkapkan kecurigaannya kepada Ratu Ken. Sebab sebelum hancurnya kota Kanzua, ia sempat mendengar rumor bahwa beberapa bangsawan dan anggota parlemen mencoba melawan dan hendak menggulingkan Ratu Ken. Mendengar kecurigaan tersebut, Ratu Ken tampak terkejut dan ketar-ketir karena apa yang dikatakan Lord Harlan tepat sasaran. Tapi Ratu Ken tidak berniat menyangkal kecurigaan itu dan hanya meminta Lord Harlan untuk keluar dari kamarnya. Sebenarnya itu adalah kamar Lord Harlan, namun kini ditempati oleh Ratu Ken. Di sisi lain, Warren dikejutkan oleh Haniwa yang berhasil melepaskan borgol di kakinya. Pertarungan tidak dapat dihindarkan karena Warren tidak akan membiarkan Haniwa lolos begitu saja. Setelah pertarungan singkat mereka, Haniwa berhasil memojokkan wanita itu. Namun tiba-tiba ia mengurungkan niatnya untuk kabur karena tidak sanggup untuk melukai Warren yang menahannya. Di sisi lain, pasukan yang dikirim oleh Goset berhasil menemukan keberadaan Kopun dan Paris. Di situ terlihat bahwa mereka berdua masih menunggu kepulangan dari Baba Boss. Keduanya tampak waspada dengan kedatangan pasukan itu. Terlebih lagi sang prajurit berkata bahwa mereka ke sana atas perintah dari Magra. Kofun tentu saja tidak mempercayai hal itu karena sepengetahuannya ibunya itu sudah mati. Paris lalu menggunakan kemampuan penerawangannya dan mendapat kesimpulan kalau perkataan si prajurit sepertinya tidak bohong. Dia kemudian menyuruh Kofun untuk ikut bersama mereka, sementara dirinya akan tetap di sana dan menunggu kembalinya Baba Boss. Keesokan harinya tampak Ratu Ken terlihat sedang berpidato di hadapan rakyat kota Pensa. Lord Harlan terkejut tentang itu karena seharusnya jadwalnya adalah 3 hari lagi. Lord Harlan lalu menghampiri Magra untuk menanyakannya. Magra lalu menjawab kalau Ratu Ken sudah bangun pagi-pagi dan mengambil keputusan yang berbeda. Dalam pidatonya, Ratu Ken bercerita tentang hancurnya kota Kanzua yang diakibatkan perang dengan Trivantian. Tapi cerita bohong itu sengaja dibuat untuk mendapat simpati dari rakyat Pensa, sekaligus menutup kecurigaan terhadapnya.
Tidak sampai di situ, Ratu Ken juga berbohong tentang alasan Trivantian menyerang adalah karena dirinya sedang mengandung seorang anak yang memiliki kemampuan penglihatan. Sementara itu, Yakis yang telah setuju untuk membantu Baba Boss kemudian menyuruh Baba untuk pergi menemui temannya yang bernama Snail. Sangat sulit bagi Baba Boss untuk bisa masuk ke kamar rahasia. Tapi ada satu cara, yaitu dengan melalui terowongan dari pusat batu bara. Sebelum pergi, Yakis memberikan sebuah benda. Yakis berpesan agar benda itu diberikan pada Snail, sehingga Snail akan menunjukkan terowongan yang terhubung ke basis 3. Setelah itu, Baba Boss segera pergi untuk melakukan apa yang sahabatnya suruh. Tanpa butuh waktu lama bagi Baba untuk bisa menemukan Snail dan langsung memberikan benda dari Yakis tadi. Tanpa banyak bicara, Snail lalu menuntun Baba ke sebuah tempat. Di sana terdapat sebuah terowongan yang berukuran cukup besar, sehingga Baba bisa melewatinya dengan cara merangkak. Hanya saja di terowongan itu dipenuhi batu bara yang menyala, membuat suhu di dalam sana terasa seperti panggangan. Tanpa memperdulikan rasa panas yang membuat kulitnya terbakar, Baba Boss terus merangkak hingga dia sampai ke ujung terowongan tersebut. Sayangnya, ketika Baba Boss keluar, sudah ada beberapa orang yang telah menunggunya. Ternyata salah satu di antara mereka mendengar pembicaraan Baba Boss tadi dengan Yakis. Karena itu, Snail mengkhianatinya dan menunjukkan terowongan yang salah. Mereka berniat menyerahkan Baba Boss pada Edo Boss sehingga mereka bisa mendapatkan hadiah. Baba yang sudah terlanjur ketahuan memutuskan untuk membunuh mereka semua. Akibat keributan yang disebabkan oleh pertarungan barusan, membuat beberapa pasukan Edo berdatangan. Baba pun berusaha melawan mereka sembari berupaya melarikan diri. Tapi sayangnya ketika dirinya hampir berhasil, ada seorang anak kecil yang bisa melihat dan memberitahukan keberadaan Baba Boss. He's moving towards the square! He's in the alley! Di saat yang sama, setelah kepergian Kofun bersama pasukan Goset, Haris tampak tinggal di sebuah gua kecil. Kini hari sudah mulai gelap dan dia menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Tiba-tiba, muncul beberapa orang misterius yang mendatanginya. Siapakah mereka gerangan? Singkat cerita, Baba Boss yang tadi berhasil tertangkap kini tampak ditahan di suatu tempat. Kedua tangannya diikat dan bajunya telah dilucuti. Saat Edo mendatanginya, Baba segera meminta agar Haniwa segera dilepaskan, sebab putrinya itu tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan mereka berdua. Edo Boss tentu saja tidak akan menuruti permintaan dari Baba Boss. Setelah 25 tahun lamanya dirinya mencari keberadaan Baba, kini akhirnya ia bisa membalaskan dendam. Edo Boss kemudian menyuruh anak buahnya untuk mulai menyiksa Baba Boss. Diperlihatkan bagaimana kondisi Jer Lamarel setelah kalah bertarung dengan Baba Boss. Olaman memanggil seorang tabib untuk menyembuhkan kedua mata ayahnya. Tapi segala upaya yang telah dilakukan tetap saja gagal. Dan hal itu membuat Jer Lamarel tampak frustasi. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya sekarang buta. Di sisi lain, Warren tampak melepaskan rantai di kaki Haniwa. Haniwa terlihat kebingungan. Namun Warren melakukan itu bukan karena ingin melepaskannya. Ia hendak mengajak Haniwa untuk berjalan-jalan keluar. Di sepanjang perjalanan,
Haniwa cukup menikmati pemandangan di kota tersebut. Sebelum akhirnya mereka sampai di sebuah bangunan bekas apartemen. Dari luar, bangunan itu tampak terbengkalai dan tidak berpenghuni. Tapi ternyata ada satu ruangan yang bersih dan juga terawat. Setelah keduanya masuk, Warren sedikit bercerita bagaimana ia menemukan tempat itu. Di sana juga terdapat beberapa buku. Ketika Haniwa membaca judul buku favoritnya Warren, wanita itu terkejut karena tidak menyangka kalau Haniwa bisa membaca. Kini keduanya tampak semakin dekat dan sudah berteman. Warren masih memikirkan apa dampak yang terjadi setelah ia membebaskan Haniwa. Haniwa segera menjawab kalau Warren bisa ikut bersamanya. Tetapi Warren menolak karena tidak bisa meninggalkan keluarganya di sini. Sementara itu, Edo Boss masuk ke dalam ruangan tempat di mana Baba Boss disiksa. Setelah melewati penyiksaan sepanjang malam, Baba kemudian akan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Sebelum dibawa pergi, Baba kembali memohon agar putrinya dibebaskan. Tapi seperti yang kita tahu, Edo tidak akan mengabulkan permintaannya tersebut. I whip you every night. Don't know what sorry is. I'm sorry. I should have protected you, but I was... Setelah masuk ke dalam sel, seorang tahanan di sebelah Baba tampak menawarkan segelas air minum. Suara orang tersebut begitu familiar karena ternyata dia adalah Jenderal Tamakti. Belum diceritakan bagaimana Jenderal Tamakti masih hidup dan bisa berada di sini. Karena yang kita tahu, dia sudah mati di tangan Ratu Ken. Baba Boss meski tubuhnya terasa lemas dan tidak berdaya, ia berusaha meraih tubuh Tamakti dan mengancamnya. Baba sangat marah dan membenci Tamakti karena yang ia tahu Jenderal Tamakti sudah membunuh istrinya. Di situ Jenderal Tamakti mengakui semua dosa-dosanya terhadap Baba dan penduduk desa Alkeni. Tapi ia membantah telah membunuh Magra. Jenderal Tamakti lalu menjelaskan bahwa Magra adalah seorang putri kerajaan Payan sekaligus adik dari Ratu Ken. Ia juga menegaskan kalau Magra masih hidup. Edan si Boots ngabohong ka aing ternyata, gumam Baba Boss. Kesal sekaligus lega juga mengetahui sang istri tercinta masih hidup. Di sisi lain, di kota Pensa, di sana Kapten Goset membawa para dewan ke hadapan Ratu Ken. Di situ Kapten Goset berkata jika para dewan siap untuk memberikan saran dan juga menjalankan perintah dari Ratu Ken. Sayangnya, Ratu Ken tidak menyambut baik hal tersebut karena yang ia harapkan adalah para dewan berperang. Ratu Ken ingin segera melancarkan serangan pada Trivantian dan hal itu menimbulkan beberapa pertentangan. Magra yang tidak tahan dengan sikap kakaknya memutuskan untuk angkat bicara. Ia menyarankan agar mereka mengatur dan memperkuat pasukan terlebih dahulu. Tapi Ratu Ken justru semakin marah dan menyuruh semua orang yang berada di situ keluar, kecuali Magra. Ratu Ken mengungkapkan kekecewaannya karena merasa Magra telah menentangnya. Namun Magra melakukan itu karena tidak ingin jatuhnya banyak korban hanya demi menutupi kebohongan dari Ratu Ken. Tanpa sepengetahuan mereka, Lord Harlan ternyata diam-diam menguping pembicaraan tersebut. Beberapa saat kemudian, Lord Harlan menemui Ratu Ken yang tengah mandi. Di situ Lord Harlan tanpa basa-basi langsung mengungkapkan tujuannya datang menemui Ratu Ken. Dia mengajak Ratu Ken untuk menikah. Karena dengan mereka menikah, Ratu Ken bisa sepenuhnya menguasai kota Pensa dan memperkuat posisinya. Tidak semua orang dapat menerima bayi yang dikandung oleh Ratu Ken, karena bayi itu bisa melihat. Namun Lord Harlan meyakinkan bisa menangani semua orang yang menentang Ratu Ken. Mendengar semua itu, Ratu Ken merasa sedikit tertarik. Tapi alih-alih menyetujuinya, Ratu Ken justru menawarkan Lord Harlan untuk menikahi Magra adiknya. Setelah itu Ratu Ken segera menemui Magra dan memberitahukan hal tersebut. Magra tentu saja menolaknya karena ia sudah menikah dengan Baba Boss. Waduh, jangan sampai Bang Baba kena NTR guys. Cukup Bang Rick The Walking Dead aja lah yang kena NTR mah. Kembali pada Haniwa dan Warren. Setelah menghabiskan waktu cukup lama di sana, mereka berdua memutuskan untuk kembali. Karena jika Haniwa tidak kunjung kembali, Edo Boss mungkin akan menyadari kepergian mereka. Di perjalanan, Haniwa melihat seorang anak kecil yang waktu itu membantu dalam pengejaran Baba Boss.
Warren lalu menjelaskan kalau anak tersebut adalah anak dari Jerla Marel, hasil dari kesepakatan bersama Edo Boss. Setelah masuk kembali ke kamar, tak lama Edo datang dan menyuruh Warren untuk membawa Haniwa keluar. Ternyata di luar Edo sudah menyiapkan sesuatu. Dia mempertemukan Haniwa dengan Baba Boss, tapi pertemuan keduanya hanya berlangsung singkat. Karena setelah itu Baba langsung diarak mengelilingi kota. Baba dianggap sebagai penjahat karena telah membunuh Theo Boss dan menjadi buronan selama bertahun-tahun. Siapa Theo Boss? Ya tentu saja ayahnya Baba dan Edo. Sementara itu Haniwa dibawa ke rumahnya Edo. Warren merasa begitu khawatir, ia sudah bisa menebak jika Edo Boss pasti berniat melakukan sesuatu yang buruk kepada Haniwa. Kini mereka berdua sudah berteman dan Warren tidak bisa hanya berdiam diri. Warren kemudian datang ke tempat Baba Boss ditahan. Ia mengalahkan beberapa penjaga dan mencuri kunci selnya. Wanita itu masuk ke sel tahanan Baba sembari mengatakan kalau ia akan membawa Baba ke tempat Haniwa berada. Tanpa diduga, Jenderal Tamakti ingin dibebaskan juga. Jika Baba Boss berhasil keluar dari kota itu, Baba Boss pasti membutuhkan Tamakti untuk bisa menemukan Magra. Sebenarnya Baba belum bisa sepenuhnya percaya, terlebih Warren juga tidak tahu apa yang akan terjadi jika Tamakti ikut melarikan diri. Namun setelah berpikir sesaat, Baba memutuskan untuk menyetujuinya. Di sisi lain, Edo membawa seorang pria ke tempat Haniwa sekarang. Ia berniat untuk membuat Haniwa hamil dan menghasilkan keturunan yang dapat melihat. Sebab dengan keberadaan anak yang bisa melihat dapat memperkuat pasukannya. Saat pria yang dibawa Edo hendak melancarkan aksinya, Warren datang dan menyelamatkan Haniwa. Warren berkata kalau ia tidak datang sendiri, karena Baba Boss dan Jenderal Tamakti ikut bersamanya. Sementara itu, Baba yang telah berhasil membunuh para penjaga di sana, kini harus berhadapan langsung dengan Edo. Dalam pertarungan itu, Edo dapat menyudutkan Baba dengan mudah, karena sejak awal Baba tidak dalam kondisi fisik yang baik setelah menerima penyiksaan yang dialaminya setiap malam. Beruntung, Haniwa datang tepat waktu dan menyelamatkan sang ayah. Haniwa berhasil menembakkan beberapa anak panah dan mengenai tubuh si Edo. Tapi Haniwa maupun Baba tidak berniat untuk membunuhnya dan hanya meninggalkan Edo begitu saja. Ketika keduanya baru saja pergi, Edo kembali bangkit dan menyalakan alarm darurat. Sehingga para pasukan Trivantian segera keluar untuk memburu Baba dan Haniwa. Saat di luar, Haniwa melihat Jenderal Tamakti dan berniat menyerangnya. Haniwa merasa marah karena berpikir Jenderal Tamaktilah yang telah membunuh ibunya. Tapi Baba segera menghentikan itu dan berjanji akan menjelaskannya nanti, karena mereka harus segera pergi sebelum tertangkap lagi. Sebelum keluar dari gerbang, Haniwa mengajak Warren untuk ikut bersamanya. Namun Warren menolak dan segera menutup gerbang itu kembali. Sementara itu di kota Pensa, Butch menangkap basah Ratu Ken yang baru saja membunuh Korra. Butch segera menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Ratu Ken lalu menjawab dengan sedih. Korra mengatakan padaku kalau aku keguguran. Lah, hanya karena itu dia sampai menghilangkan nyawa orang. Si Ratu Kentang nih memanglah. Sebenarnya anak yang dikandung Ratu Ken adalah bayi hasil hubungannya bersama Butch. Mendengar itu, Butch berusaha menenangkannya sembari berkata kalau dirinya akan memberikan anak yang berpenglihatan lagi. Namun entah apa yang Ratu Ken pikirkan, ia malah membunuh Butch juga. He said, sometimes it forms. Sepertinya segitu dulu teman-teman. Kalau kalian suka ceritanya dan pengen dilanjutin, jangan lupa komen lanjut ya. Terima kasih udah nonton sampai habis dan sehat selalu buat kalian semua. Saya Sam Sulkohar, bye-bye. Menyanyikan tentang kamu, menangis, tertawa, amarah, dan gelisah menjadi bumbu, dan semua latar biru menjadi saksi